Halo teman-teman semua, berjumpa kembali di channel Gapi 8. Nah, ini di hadapan teman-teman adalah sebagian koleksi jaring-jaring kita, teman-teman. Kalau dilihat ada macam-macam ya. Ada yang jaringnya agak kasar, ada yang sangat halus, ada yang ini jaring dari plastik, terus sama yang ini wadah gelas, teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan menjelaskan ke teman-teman fungsi dari masing-masing jaring-jaring ini. Yuk kita pantau videonya bareng-bareng. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa hobi ikan tidak jauh dari yang namanya jaring-jaring ikan, teman-teman. Nah, tapi masing-masing ini, jaring-jaring ini ternyata memiliki fungsionalnya masing-masing, teman-teman. Nggak semestinya satu jaring ini dipakai untuk semua ya, istilahnya harus ada fungsinya sendiri-sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat ini jaring yang ini jaring halus ya, ini halus sekali, teman-teman. Nah, ini merupakan jaring yang biasa kita pakai untuk menyaring artemia, teman-teman. Nah, artemia kalau misalkan biasanya kita baru keluarin dari botol itu ya, air asin itu kan, biasanya kita akan ambil, kan airnya itu banyak sekali, teman-teman, dalam artemia itu. Nah, airnya tersebut akan kita ambil sebagian, jadi artemia turun, yang udah mengendap itu turun. Tapi kadang-kadang di bagian atasnya itu suka ada artemia yang menyangkut. Ini contoh ya, begini ya. Nah, ini kan kita matiin nih. Nanti kan artemia bakal mengendap di bagian bawah sini. Tapi ketika yang bawah ini udah keluar semua, banyak yang masih di sini ini masih berenang-berenang ya, dia bandel nggak mau ke bawah. Nah, itulah fungsinya dari si jaring ini. Karena kalau misalkan kita istilah kata menyaring sebotol begini ke dalam ini, otomatis airnya banyak banget yang ntar bakal kesaring. Jadi kita hanya mau ngambil sebagian dari air asinnya aja, teman-teman, dan sebagian yang masih mengambang ini kita hidupkan selangnya, kita buka, kita jorin ke dalam sini, kesaring otomatis ya. Kesaring si artemianya aja di sini. Nah, itulah fungsi dari si jaring halus ini. Yuk kita menuju ke jaring berikutnya. Oke, berikutnya adalah jaring yang ini nih, jaring yang rada kasar, teman-teman. Nah, ini jaring yang rada kasar ini biasanya dipakai untuk membersihkan kotoran-kotoran nih yang ada di bawah ini nih, kayak ada batu-batu atau apa yang nggak terlalu cocok. Kita serok. Terus berikutnya lagi ini untuk menyerok anakan-anakan, teman-teman. Jadi kalau misalkan yang baru beranak itu ya, ikan gapi baru beranak, kita serok pakai ini. Jadi intinya bisa dengan mudah kita angkat ya, set kita angkat pakai ini. Tapi harus perlu diingat, ketika kita angkat anakan harus langsung ketemu air ya, jangan terlalu lama di dalam serok ini, harus benar-benar cepat gerakannya. Nah, khusus jaring yang ini saya nggak pernah pakai untuk mengangkat indukan-indukan ya yang besar-besar atau yang udah ukuran-ukuran tanggung ini, kita udah nggak pakai ini, teman-teman. Kenapa? Karena kebanyakan ikan-ikan yang kalau misalkan ketemu beginian nih, jaring ini, mereka akan kaget dan mereka akan kabur-kabur, nggak percaya ya, teman-teman. Coba. Jadi ketika ikan ketemu jaring ini dimasukin, bleng, mereka lari-lari, dan itu menimbulkan perasaan takut dan stres yang itu nggak terlalu bagus buat ikan. Jadi ini kita hindari untuk ikan-ikan yang udah rada gede. Jadi kalau misalkan biasanya kalau misalkan kita memindahkan ikan-ikan ini, kita akan kasih lihat ke teman-teman nih, kita menggunakan jaring yang berikut ini, teman-teman. Ini ada dua tipe jaring ya di sini. Ini bukan jaring sih, gelas sebenarnya. Ada yang satu yang begini, satu yang gelas. Sebenarnya fungsi dari keduanya ini kurang lebih lah masih mirip-mirip juga, teman-teman. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka yang gelas, teman-teman. Kenapa yang gelas? Karena yang gelas ini dia bisa dengan mudah mengangkat ikan. Jadi ikan bisa dengan mudah diangkat, dan yang pasti si ikan tersebut nggak luka ya, teman-teman ya. Dalam artian kalau misalkan kadang-kadang kita angkat pakai jaring kering gitu, ekornya bisa dengan mudah sobek. Tapi kalau misalkan kita angkat dengan ini, ikan akan lebih aman, teman-teman. Ini kita akan praktekkan ke teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau memindahkan ikan atau mentransfer ikan dari akuarium ke akuarium, teman-teman baiknya menggunakan gelas seperti ini, dan pastikan cari yang agak bening ya, bening dan nggak ada sudut yang tajam. Jadi bisa dilihat ya, ini nggak ada sudut tajam, dan ininya pun tuh ya, bisa dilihat ininya nggak tajam, teman-teman, sudutnya. Jadi nggak bisa merobek badan ikan ini nih, atau ekor ikan. Yuk kita kasih lihat ke teman-teman dulu ya, sebelum kita pakai. Selalu diingat kalau misalkan kita mau memasukkan apapun ke dalam akuarium, semuanya harus
dibilas dulu biar steril. Oke, ini kita kasih sampel ya ke teman-teman ya. Ketika kita masukin ini memang ikan kaget tuh, jadi blek, jadi ya kayak apa ya, kayak ada sesuatu yang mendekat ya kaget. Tapi kalau misalkan ketika didekatin begini tuh, bisa dilihat ya ikan tuh nggak kabur di sini. Mereka cenderung lebih anteng. Nah tuh udah dapat 2 teman-teman tuh. Nah kita tutup, begini kita tutup rapet kan, dia nggak usah kemana-mana nih di sini nih. Ketika ini kita ketok dikit, tek 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 tek, kita ketok. Jadi intinya mereka akan menuju ke belakang gelas dan itu kita set, kita scoop. Itu dapat teman-teman. 2 ekor tanpa melukai ikan atau mengejar-ngejar ikan sama sekali di sini ya. Oke. Nah, kita kasih teman-teman contoh sekali lagi di sini ikan yang rada gedean ini kita pakai ya. Nih. Kita ambil yang rada gede nih. Black Moscow. Oke. Nah, tuh teman-teman. Nggak pakai perlawanan sama sekali dan nggak pakai sulit-sulitan sama sekali, langsung ketangkep. Nah ketika ikan udah yakin udah berada di belakang, kepala yang menghadap ke sono, langsung kita angkat, set, tuh kan kena teman-teman. Nah kurang lebih seperti begitu. Yang perlu diingat tadi yang saya jelaskan, pastikan bahwa si gelasnya rounded atau nggak ada yang tajam-tajamnya sama sekali ya di sini ya. Tuh. Jadi moga-moga di video ini teman-teman jadi mendapat gambaran nih kurang lebih gimana nih cara menangkap ikan yang berada di akuarium. Terus pertanyaan berikutnya, kalau misalnya ikannya jumlahnya massal bagaimana? Kalau ikan jumlahnya massal kadang-kadang kita pakai jaringan gede ya, kita pakai jaringan gede tapi jaring tersebut tetap kita kasih air, jadi kita tenggelamkan segini nih jaringnya tersebut, ini tetap kena air dan kita serok-serokin pakai gelas, kita pindahin gitu loh teman-teman. Kebayang ya, jadi nggak langsung di jaringnya distrek diangkat gitu, ikan gelepar-gelepar nggak. Nah, jaringnya kita taruh segini, airnya segini, ini anggaplah ini jaring lah ya, anggaplah gelas ini jaring, taruh segini, nanti ketika masih ada air di situ kita serok baru sini pakai gelas. Nah seperti itu. Jadi intinya sih kuncinya jangan sampai si ikan tersebut menggelepar-gelepar atau kekeringan, di situ aja sih. Jadi pastikan ikan selalu terkena air ketika kita ingin mentransfer atau memindahkan. Oke teman-teman, sekian dulu penjelasan mengenai jaring atau pemindahan pada ikan gapi. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Salam Gapi 8.